Nah, hari ini kita mau lanjut pembahasan tentang silsilah Yesus. Kemarin itu Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz. Kemarin sampai situ kan. Nah, hari ini kita akan bahas kelanjutannya, yaitu Matius 1 ayat 10, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Setelah Yosia, pelajaran kita buku 4 habis. Mungkin nanti kita akan ulang dari awal deh. Atau buku 5 dulu, tapi nggak tahu deh, nanti kita selesaiin dulu ya. Hizkia itu, kita mulai dari yang Hizkia dulu. Hizkia itu adalah raja yang kisah hidupnya paling banyak dicatat di Alkitab, di antara raja-raja lain. Nah, arti nama dari Hizkia itu, Tuhan adalah kekuatanku. Dari kata Hazak. Hazak itu artinya kuat. Tuhan adalah kekuatanku. Dicatat di 2 Raja-Raja 18 ayat 1, maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Nah, dicatat dalam sejarah, dia itu hidup dari tahun 740 sampai 686. Kalau kita buat kronologisnya itu seperti ini. Dari 740 sampai 686, dia memerintah tunggal itu di tahun 715. Dari umur 740 sampai umur 715 itu berarti dia 25 tahun ya, selama 25 tahun. Lahir 740 sampai 715. Ini kita yang akan lihat duluan tuh ini. Catatan penting waktu kita lihat Hizkia, waktu dicatat Hizkia itu ibunya dicatat Abi, anak Zakaria. Zakaria itu, kalau teman-teman ingat, Zakaria itu adalah orang yang ngajarin Raja Uzia. Yang dulu tuh yang ada kena kusta di kepalanya. Dia ngajarin Hizkia untuk takut akan Allah. Itu dicatat di 2 Raja-Raja 18. Nah, Abi itu anaknya. Berarti dia cucunya Zakaria ini. Cucunya. Di buku 7, di buku ke-7 ketika membahas perintah kelima tentang hormati ayah dan ibu, penulis buku sejarah penebusan itu tulisnya begini. Di balik Musa ada Yokebed. Itu ibu yang sampai berani melawan perintah raja. Di balik Samuel itu ada Hana, ibu yang berdoa dengan air mata. Di balik Yohanes Pembaptis itu ada Elizabeth. Bahkan di balik Yesus pun ada Maria yang mempertaruhkan nyawanya untuk hamil. Kan dia hamil di luar nikah kan. Di balik Timotius pun ada Eunike, ibunya Eunike, dan Lois neneknya. Juga di sepanjang sejarah raja-raja banyak dicatat ibu, tentang ibu. Dia kutip begini, di Alkitab kita dapat melihat banyak pengabdian yang membara dari seorang ibu yang mengorbankan semua yang ada pada dirinya demi anaknya. Itu ibu. Nah, begitu juga dengan Hizkia, ada Abi. Ada Abi ya. Tapi di sisi lain, di satu sisi dia ada Abi. Tapi di sisi lain, dia ada Ahaz, papanya. Nah, Ahaz itu, di sepanjang 25 tahun umur dia, di sepanjang 25 tahun umur Hizkia, kan dia sempat hidup bersama dengan Ahaz kan, papanya. Dia lihat apa? Dia lihat bagaimana negaranya itu diserang. Negaranya diserang oleh Aram dan Israel Utara secara berbarengan. Dia lihat juga bagaimana papanya minta pertolongan Asyur. Ini kita bahas minggu lalu semua. Terus dia juga lihat bagaimana papanya mengabaikan teguran Nabi. Bukan hanya itu, papanya bawa berhala. Papanya bawa berhala.
Setelah itu, papanya pergi ke Damsyik ya, lihat menemuin Raja Tiglat-Pileser, terus dia lihat, oh ini nih mesbah berhala. Dia kirim contoh-contohnya, minta dibikin yang sama. Habis itu dia ngapain lagi? Habis itu dia diserang oleh bangsa Edom, diserang oleh bangsa Filistin. Akhirnya terakhirnya dikhianati Asyur. Bangsa Asyur itu yang dia selalu memberikan harapan, akhirnya dia dikhianati oleh Asyur. Dan setelah itu sepanjang hidupnya dia nggak lihat papanya makin bertobat, malah makin jahat. Nah, kejahatan bapaknya itu sampai menutup bait suci, tutup pintu bait suci. Tapi, walaupun ayahnya adalah orang yang banyak menyakiti hati Tuhan, Hizkia bertumbuh lebih menerima didikan ibunya. Itu kita tahu ketika dia mulai memerintah secara tunggal. Pada tahun 715, ketika dia mulai memerintah secara tunggal, Alkitab banyak catat hal-hal yang sangat baik yang dia lakukan. Contohnya begini. 2 Raja-Raja 18 ayat 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Bayangin, dulu zaman Musa waktu perjalanan padang gurun, sekitar 700 tahun sebelumnya, itu ada kejadian ular tedung kan, yang mereka digigit ular, terus Tuhan suruh Musa bikin ular tembaga. Nah, ular itu sampai sekarang masih ada, dinamain lagi Nehustan. Nah, Hizkia ini yang ngancurin. Apalagi yang dilakukan? Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. 2 Tawarik 29 ayat 3 mencatat, pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Jadi selama ini yang papanya tutup, ini dia yang buka. Terus diperbaiki. Maka pagi-pagi Raja Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Mereka membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, dan 7 ekor domba muda, dan 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja, untuk tempat kudus, dan untuk Yehuda. Ia memerintahkan anak-anak Harun, yakni para imam, untuk mempersembahkannya ke atas mezbah Tuhan. Lalu mereka menyembelih lembu-lembu itu, para imam menerima darahnya dan mengirimkannya kepada mezbah. Kemudian mereka menyembelih domba-domba jantan dan mengirimkan darahnya pada mezbah. Sesudah itu mereka menyembelih domba-domba muda dan mengirimkannya darahnya pada mezbah. Ini kan tata cara ibadah kan, yang sudah banyak dicatat di kitab imamat. Kenapa dicatat lagi? Karena penulis Tawarik tuh mau ngasih tahu betapa seriusnya Hizkia untuk melakukan pertobatan bagi bangsanya. Apa yang dia bawa, binatang-binatang apa yang dia bawa, umat-umat Harun yang disuruh jadi imam, terus cara mempersembahkan mezbah, cara menyiramkan darah, itu semua dicatat untuk menunjukkan apa? Bahwa Hizkia ini bukan melakukannya sesuai dengan cara-cara dia, tapi sesuai dengan cara-cara Alkitab. Menunjukkan bahwa Hizkia itu kembali ke firman. Terus, selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa ke hadapan raja dan jemaah. Mereka meletakkan tangannya ke atas kambing-kambing itu. Dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mezbah sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh Israel.
Sebab raja telah memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa itu sebagi seluruh Israel. Hizkia sadar bahwa tadi dia berikan persembahan untuk keluarga raja, untuk Mesbah, untuk Israel. Karena dia sadar apa? Bahwa dari mulai keluarga raja, bahkan ke Mesbah, bahkan ke seluruh Israel, semuanya udah penuh dosa. Dia sadar ini. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua, karena mereka tidak dapat merayakan pada waktunya. Sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Harusnya diadakan bulan pertama, tapi nggak cukup waktunya. Dia mundur di bulan kedua. Dia mau nunggu sebanyak mungkin orang bisa bertobat. Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu meremukkan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mesbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing. Jadi reformasi yang dilakukan oleh Hizkia itu menyeluruh. Sebagai catatan, kerajaan utara itu udah hancur tahun 722. Dihancurin nama Asyur. Jadi orang-orang Israel pun sampai datang untuk ikut merayakan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang-orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Dari tadi kita baca ya, itu adalah catatan mendetil tentang reformasi agama yang dilakukan oleh Hizkia. Secara detail. Betapa hebatnya dia. Raja Hizkia ini raja yang jarang, sangat jarang. Selama berminggu-minggu kita belajar jarang ketemu raja seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan raja-raja sebelumnya ya, apalagi kalau kita bandingin sama Raja Utara. Dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran, dia unggul di mana-mana. Dia ibaratnya itu bisa kita katakan sebagai seorang raja yang mempertobatkan Yehuda. Tapi di tahun 701, tiba-tiba Allah memberikan penyakit yang sangat dahsyat. Beserta kabar hukuman mati dari Allah. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Nah, mendengar kabar seperti ini, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Apa yang dikatakan Hizkia itu benar. Aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Jadi dia nangis, dia berpaling menghadap tembok. Dia doa, dia nangis. Nah, mengapa Allah lakukan ini? Karena Allah melihat celah, bahkan celah yang sangat dahsyat yang ada dalam hati Hizkia. Celah pertama tuh ini. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Celah pertamanya adalah
ketidakpercayaan Hizkia. Jadi terlepas dari segala sesuatu yang dia telah lakukan, yang sesuai dengan firman, Tuhan masih lihat ada celah ketidakpercayaan yang ada di dalam Hizkia. Nah, ketika Allah memberikan firman seperti ini, Hizkia, sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Dia minta tanda. Tuhan udah kasih firman, tapi dia nggak percaya, dia minta tanda. Ya saya jawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Jadi waktu itu ada jam matahari, pakai bayangan kan, sesuai dengan mataharinya bergerak, bayangannya manjang atau mundur. Secara logika begitu waktunya berjalan, jarumnya tuh akan mendek. Tapi dia bilang, kalau misalnya jamnya sesuai dengan hari biasa, itu gampang. Saya minta tandanya tuh dibalik. Matahari itu geraknya kebalik. Jadi bayangannya tuh mundur 10 tapak. Dan Tuhan kabulkan. Dia minta tanda yang ekstrim, tanda ajaib. Tuhan kabulkan. Jadi waktu itu kayak mundur bagi dia. Tanda kedua, celah kedua, itu celah pertama ya, ada ketidakpercayaan pada Hizkia. Celah kedua itu, kalau bahasa hari ini itu kita bilangnya narsis. 2 Raja-Raja 20 ayat 12. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan memberi pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah, dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Raja sebuah negara, dalam seketika, kayak kehilangan akal, memperlihatkan segenap gedung harta benda, gedung persenjataan, dan segala yang ada di perbendaharaan. Nah, gedung harta benda itu tuh dia mau tunjukin berapa banyak kekayaan negara yang dia punya. Gedung persenjataan itu kan tempat menyimpan peralatan perang kan, teknologi perang atau peralatan perang yang akan digunakan pada saat pertempuran. Jadi memperlihatkan gudang persenjataan itu artinya dia membeberkan kekuatan militer negara dia. Perbendaharaan tuh nunjukin apa? Tempat menyimpan barang-barang kebutuhan untuk orang-orang istana dan untuk orang-orang raja. Dia perlihatkan semua ini dan sedang membanggakan apa? Kalau perang atau ada yang mau menyerang aku, lihatlah kesiapan Yehuda Selatan. Lihatlah kemampuanku dalam menangani perang atau dalam bersiap-siap terhadap kondisi darurat. Ini kan tindakan yang sangat bodoh kan? Itu seperti kayak bunuh diri gitu. Kasih lihat semua rahasia negaranya. Nah, semua rangkaian peristiwa yang terjadi sejauh ini, dia sakit, dia sembuh, dapat tanda ajaib, orang Babel datang, dia kasih lihat. Itu adalah kasih karunia khusus dari Allah untuk memperlihatkan pada Hizkia seperti apa isi hatinya. Yang dia juga nggak tahu. Nah, pada hari-hari itu, ini dicatat di Tawarik ya, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati, ia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditujukan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, hingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Demikianlah juga ketika utusan-utusan Raja Babel
datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya, supaya diketahui segala isi hatinya. Allah perlihatkan apa yang selama ini dia nggak sadar. Dulu waktu dia baru memerintah, ketika gudang istananya belum ada apa-apa, di zaman Ahas, papanya kan habis-habisan kan? Teman-teman ingat nggak minggu lalu? Seluruh rakyatnya satu persatu diangkut. Kota-kotanya direbut. Habis-habisan kerajaannya. Sekarang di zaman dia apa? Di zamanku lihat. Maju. Rakyat kasih persembahan sampai bertimbun-timbun. Ibadah di semua tempat. Istanaku, perbendaharaanku, senjataku, lihat semua. Tapi Tuhan lihat di dalam hati dia itu ada seperti apa, dan Tuhan tunjukin lewat peristiwa ini. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab pada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Ini celah ketiga dia. Dia cari aman. Fokus Hizkia itu harus kalimat, suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Dan seterusnya. Keturunan-keturunanmu pun akan jadi budak di Babel. Harusnya dia fokusnya ke situ. Harusnya fokus dia itu adalah pewarisan iman. Setelah umurnya diperpanjang 15 tahun, ini adalah suatu kesempatan untuk Hizkia mewariskan iman fokus. Bahkan sampai ke seluruh rakyat. Memulihkan iman dengan sepenuh hati. Tapi dia pikir, yang penting aman deh. Di zamanku aman gitu. Padahal kedepannya udah pasti Tuhan bilang apa? Akan diangkut ke Babel. Celah berikutnya, Tuhan tunjukin lewat serangan Asyur. Ini serangan pertama ya. 2 Raja-Raja 18 ayat 13. Kalau dicatat di Alkitab, 2 Raja-Raja 18 duluan, baru 2 Raja-Raja 20. Tapi secara kronologis, 2 Raja-Raja 20 dulu. Kenapa? Karena waktu itu harta perbendaharanya masih penuh. Nah, dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 330 talenta emas. 30 talenta emas itu 1 ton loh. 1 ton emas. 300 talenta perak itu 10 ton perak. Celah keempat diperlihatkan Tuhan kepada serangan pertama Asyur. Bahwa Hizkia tetap ngelihat Asyur. Asyur itu negara yang sangat kuat di zaman itu. Israel Utara tuh hancur di tangan Asyur. Hancur lebur. Dia bilang, aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Alangkah baiknya kalau dia bisa berkata ini kepada Allah. Nah, akhirnya apa? Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Allah, bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda, diberikannya lah semuanya kepada Raja Asyur. Ini raja yang sampai
saking takutnya untuk memenuhi kuota emas, sampai lapisan emas pun dari pintu-pintu dikerok satu persatu. Apakah dia nggak percaya Allah sampai saat ini? Dia percaya Allah. Tapi ancaman dari keganasan Asyur ini di depan mata. Dan reaksi dia ini pun dia nggak sadar kalau itu ada di dalam diri dia. Asyur yang menerima banyak upeti, sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima kepada kepala istana dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di Jalan Raja pada padang tukang penatu. Waktu Raja Asyur terima banyak upeti dari Yehuda Selatan, dia tidak merasa puas. Bahkan dia melakukan penyerangan yang kedua dengan niat untuk benar-benar hancurin Yerusalem. Raja Sanherib itu sangat berambisi. Jadi dia ngirimin utusan-utusan sama tentara-tentara yang banyak. Panglima, kepala istana, juru minum, supaya akhirnya Yehuda takut dan menyerah. Dia berkata, beginilah kata raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku, dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya. Jadi, perkataan-perkataan dari utusan-utusan Asyur, ini penuh dengan penghinaan kepada Allah. Juga penuh dengan penghinaan kepada Hizkia. Dia berdiri di terdepan hendak melemahkan hati orang-orang Yehuda. Jadi, bahkan mereka tuh menggunakan kata-kata bohong. Kalau baca di ayat 32, sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang beroti dan berkebun anggur, suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu, dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Dia bilang, aku datang tuh membawa kamu ke suatu negeri seperti negeri yang penuh dengan anggur. Dia bilang. Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Ini kata-kata dari orang Asyur. Benar-benar Tuhan tuh, bahkan Tuhan aja nggak bisa selamatin kalian. Ini adalah serangan demi serangan dan provokasi demi provokasi. Coba kita tempatkan diri kita di posisi Hizkia hari ini masing-masing. Hizkia berada di saat-saat yang sangat genting. Ia itu terkepung dari semua penjuru oleh musuh-musuhnya. Nah, di saat inilah Hizkia dan rakyatnya itu harus ambil keputusan. Apakah akan bersandar pada Tuhan atau bersandar pada Raja Asyur? Tuhan bikin sampai Hizkia tuh berada dalam keadaan seperti ini. Pilih. Renungkan dalam-dalam. Dan pilih. Kepada siapa engkau akan bersandar. Ini adalah kasih karunia yang sangat besar yang diberikan Tuhan kepada Hizkia. Nah, pada kehidupan pribadi kita pun, mungkin banyak hal yang kita lakukan tuh kayaknya bagus. Kita udah mengabdi di gereja banyak, lama. Makin ngajar Alkitab kok makin susah, atau makin ibadah kok makin susah, makin kasih persembahan kok malah makin susah. Jangan-jangan Tuhan lagi lihat suatu celah di dalam diri kita, dan Tuhan tuh lagi mau benerin.
Allah kasih firman saat Hizkia lagi sombong, Tuhan kasih firman sama dia. Berikan dia kesempatan untuk bertobat. Kalau Hizkia lewatin kesempatan ini, dia akan jadi manusia yang malang, yang nggak bisa dipulihkan lagi selama-lamanya. Satu-satunya jalan adalah benar-benar bersujud, meratapi kesalahan dia dan bertobat. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga Elyakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Pakaian raja itu dia robek. Dengan memandang hanya kepada Allah, dia menuangkan seluruh hatinya di hadapan Allah. Satu lawan satu. Sepenuhnya dia bertobat. Akhirnya, hasilnya apa? Hizkia bawa surat itu, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup." Baru ini dia berdoa untuk apa? Allah yang hidup. Isi doanya itu apa? Lihat tuh, Sanherib tuh ngatain Tuhan. Nah, ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Akhir dari Sanherib adalah dia pulang, setelah 6 tahun kemudian, dia dibunuh oleh anak-anaknya sendiri. Akhirnya kehancuran kerajaan Yehuda itu mundur. Nah, apakah Hizkia bisa sepenuhnya bersandar pada Allah? Allah yang pelihara, Allah yang paksain, Allah yang paksakan agar Hizkia tuh bisa lihat sebenarnya tuh isi dalam hatinya tuh seperti apa sih. Akhirnya bisa bertobat. Itu kasih karunia khusus. Sekarang kita lanjut. Manasye. Manasye anaknya berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsibah. Tahun 696 itu umur Manasye 12 tahun. Dari kata nasa itu melupakan. Manasye itu artinya melupakan atau membuat jadi lupa. Kita akan lihat masa pemerintahan dia itu ya, awal-awal kehidupannya itu berbarengan sama akhir kehidupan ayahnya. Dari 696 sampai 686 itu dia umur 12 sampai 22 tahun. Ini dia papanya mati dia umur 22 tahun. Nah, segala hal yang tadi kita baca mengenai kepungan dari Asyur, ini kan cerita tentang bagaimana suara dari utusan itu ngomong kan. Nah, Manasye juga waktu itu dengar, walaupun dia mungkin waktu itu masih kecil. Ya 15 tahun, 16 tahun kali. Dia dengar bagaimana provokasi dari orang-orang Asyur. Tapi dia juga dengar suara dari papanya. Papanya bilang begini, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali.
Jadi dia dengar perkataan orang Asyur, tapi dia juga dengar perkataan ayahnya, dengar jawaban ayahnya. Apa yang disadari ayahnya di periode ini itu belum mampu disadari oleh Manasye. Dia nggak ngerti apa yang disadari papanya waktu ini, apa yang dipertobatkan papanya waktu ini, dia nggak ngerti. Hasilnya ketika papanya mati tahun 686, dia memerintah tunggal, dicatat di Alkitab, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan. Ia mendirikan mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Jadi mezbah Tuhan itu dirombak sama dia, dijadiin mezbah berhala. Terus dia ngapain lagi? Anak-anaknya dia korbanin sebagai korban api. Dia meramal, dia melakukan telaah, dia panggil pemanggil arwah, dia panggil peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah, walaupun sehubungan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo. Anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Dia rubah dari nama Allah jadi nama Asyera. Dia taruh patung Asyera di situ. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan Manasye menyesatkan mereka sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Menurut catatan sejarah, Manasye ini adalah raja yang gergaji Yesaya. Yesaya yang Nabi Yesaya itu yang di kitab Yesaya. Yesaya itu kan sebelumnya sama papanya doa sama-sama kan ke hadapan Tuhan. Nah ini yang gergaji Manasye. Berhala-berhala itu tuh sebenarnya bukan Allah juga bagi si Manasye. Hanya kayak di luar dia melayani berhala, tapi kan ujung-ujungnya itu kan tetap untuk dirinya sendiri. 2 Tawarik 33 ayat 10 tetap begini. Kemudian berfirman Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Nah, sesuai namanya, dia itu menyebabkan dirinya dan seluruh kerajaan untuk melupakan total hukum Allah. Dia melepaskan diri dari firman. Menghancurkan orang-orang saleh. Akhirnya apa? Kegelapan rohani datang. Makanya setiap dari kita tuh kalau kita memutuskan diri dari firman, kegelapan rohani itu akan datang. Nah, di masa akhir kehidupannya, Allah membangkitkan Asyur dan menawan Manasye. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Ini rantainya itu kayak rantai untuk binatang buas. Ada yang bisa bantu baca nggak? 2 Petrus 2 ayat 12 sampai 14. Ada yang rela baca 2 Petrus 2 ayat 12 sampai 14. 2 Petrus 2 ayat 12 sampai 14. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari,
mereka anggap kenikmatan. Mereka yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk, makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Jadi selama hidupnya, dia terus membesarkan diri, dan dia ajarkan prinsip-prinsip ini kepada seluruh Yehuda. Dia pakai hukum alam aja, menggunakan hikmat manusia, dan menggunakan humanisme. Makin jauh dari pengetahuan akan Allah, makin jauh dari mengikuti perintah-perintah yang diberikan oleh Musa. Dia nggak tahu bahwa kalau kita mengikuti perintah Musa itu ya, itu tuh jadi hidup. Dia nggak tahu. Hidup memiliki Tuhan atau hidup menjadikan Allah sebagai Tuhan tuh dia nggak ngerti. Dia udah seperti binatang. Karena seperti binatang lah, maka Tuhan tangkap dia dan membelenggunya pakai rantai tembaga yang biasa dipakai untuk nangkap binatang buas. Dibawa ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Rantai tembaga itu Nehoset. Rantai pembelenggu binatang buas dari tembaga. Dalam suatu ketika, sesaat cepat banget, dia kehilangan kehormatannya, kekayaannya, kekuasaannya. Akhirnya dia melihat segala sesuatu itu sia-sia. Bahwa segala sesuatu itu hanyalah keserakahan yang nggak ngasilin apa-apa. Di saat dia paling top, dia dihancurin. Kata sangat merendahkan diri, itu dari kata kana, artinya tunduk, sujud. Sangat itu meot, artinya sangat. Itu kayak dia kembali ke kisah ayahnya. Terus dia bisa ngerti kalimat ayahnya 48 tahun yang lalu. Yang menyertai mereka tuh tangan manusia, tapi yang menyertai kita tuh Tuhan. Kalimat itu tuh dia nggak bisa ngerti. Sekarang dia ngerti. Bukan kekuatan, bukan kekayaan, bukan hal-hal yang kelihatan. Tapi Tuhan yang adalah Allah itu. Maka setelah dia balik, ia mendirikan tembok luar pada kota Daud, di sebelah barat Gihon, di lembah sampai ke dekat pintu gerbang ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di setiap kota kubu di Yehuda. Tembok menunjukkan suatu hal yang memisahkan. Tembok yang tinggi, seperti kalau belajar bait suci Yeskiel, temboknya tinggi. Atau ketika pemulangan ketiga Babel, dibangun tembok. Itu melambangkan apa? Kekudusan. Pemisahan hal-hal yang di luar dengan hal-hal yang di dalam. Setelah dibatasi dengan tembok yang tinggi, ia menjauhkan ala-ala asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan, dan di Yerusalem, membuangnya keluar kota, keluar tembok. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Pertobatan luar biasa. Manasye itu raja yang paling jahat, paling sadis. Kalau dibandingkan dengan reformasinya yang berjalan 6 tahun, ini cuma berjalan 6 tahun, kemudian dia mati. Pengaruh 49 tahun pemerintahan dia, yang jahat, itu tuh bikin akar dosa itu menyebar terlalu dalam. Hasilnya reformasinya dia pun nggak maksimal. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Tempat-tempat tinggi, tempat mereka biasa bangun berhala, tempat mempersembahkan korban, itu nggak dihancurin.
tetap dipakai walaupun sudah tidak lagi mempersembahkan korban kepada berhala. Tapi ini udah jadi apa? Udah jadi suatu lambang kalau ibadah itu bisa nyaman-nyaman aja, yang penting nyaman. Yang penting ibadah. Sesuai pengalaman aja. Nah, lama-lama ini pun akhirnya nanti di zaman berikutnya bergeser jadi apa? Jadi tempat penyembahan berhala lagi. Nah, kesimpulan. Kita udah belajar dua raja ini. Hizkia dan Manasye. Dosa itu akarnya itu benar-benar dalam. Kita pikir kita sudah gali semua, udah bersihin semua. Ternyata kalau kita gali lagi lebih dalam, masih ada lagi akarnya yang lebih dalam lagi. Dalam kata pertobatan sejati, itu di dalamnya itu ada arti. Kita tuh harus berbalik arah dengan ketetapan hati, sambil meninggalkan cara-cara lama, secara sadar. Ada arti kita tuh harus benar-benar menyesal lewat kesadaran dalam diri yang paling dalam. Semua yang kita bahas hari ini ya, itu adalah catatan yang Tuhan catat untuk kita. Tunjukin pada kita. Pertobatan itu tuh nggak gampang. Lihat Hizkia harus sampai sebegitunya. Lihat Manasye sampai harus begitunya. Makanya, sekuat-kuatnya dari awal, jalanilah kehidupan iman dengan baik. Sambil menguasai diri. Apalagi yang bisa kita pelajari dari sini? Allah itu mengampuni orang yang bertobat. Walaupun dia itu sejahat Manasye. Maka dari itu, kalau kita mau carilah kasih karunia pertobatan. Kalau Titus 2 catat, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia itu sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dunia ini, sekarang ini. Itu sih kesimpulannya. Nggak gampang bertobat, tapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya, dia berusaha membalikkan langit dan bumi agar kita tahu apa itu bertobat. Nah, sedikit tambahan. Waktu Tuhan ngomongin Manasye, dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab, dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus, dibalikkan pula menungging. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Jadi di zamannya Manasye, ada alat yang dipakai Tuhan untuk mengukur, namanya unting-unting, tali unting-unting. Jadi Samaria udah diukur. Hasilnya jelek, Tuhan hancurin. Sekarang Yehuda, Yerusalem, diukur. Jadi kalau di Alkitab tuh kayak diukurnya. Kali ini diukur pakai tali unting-unting. Manasye diukur, hasilnya apa? Mereka akan dibuang. Alat yang dipakai mengukur. Di akhir zaman juga ada alat yang dipakai untuk mengukur. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Diukur. Artinya apa? Alat-alat ukur ini, kayak tadi tali unting-unting, atau misalnya ini tongkat pengukur, ini tuh kayak hakim yang nentuin layak atau nggak layak. Gitu loh. Yesus juga ngomong di zaman akhir, hakimnya itu ada, hakimnya itu firman. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Tuhan bilang apa?
Akhir zaman tuh akan diukur dengan firman. Hasil pengukurannya tuh apa? Saat seseorang menolak firman, artinya kan hatinya yang nolak firman kan? Hatinya tidak percaya. Ketika perkataan-perkataan yang adalah firman, kan perkataan Yesus bilang di Yohanes 6:63, perkataanku adalah roh dan hidup. Firman, kalau baca di Yohanes 1 tuh, di dalamnya ada hidup dan terang. Kalau perkataan-perkataan itu yang bawa hidup dan bawa terang, itu manusia tolak, itu sudah jadi hukuman yang dahsyat. Yohanes 3:17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nggak percaya Allah sendiri pun itu udah hukuman. Paling sedih itu hidup dengan nggak bisa percaya Allah. Oleh karena itu, sebelum akhir zaman mencapai akhir, dan kita semua diukur, supaya ketika kita diukur, Tuhan mendapati, wah ini bait sucinya ideal, sesuai dengan gambar dan ukuran yang telah kutentukan. Saya berdoa kita sama-sama saling menekuni pelajaran-pelajaran Alkitab, sambil kita melihat rupa Allah yang sejati yang diberikannya lewat firman. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Minggu depan itu pelajaran buku 4 terakhir. Nggak ada ya? Yuk kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Thank you, Rus. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you, Kak Rusdi. Terus. Thank you, Kak Rusdi. Thank you. Rusdi, sorry. Dia mau cari. Rusdi tadi ada pinggan dua apa ya? Pinggan 2 Raja-Raja 21:13. Itu keluarga Ahab dan aku akan menghapuskan